dalam era yang akan kita lalui. Ya, ini saya bicara pengetahuan ya. Nah, dalam artian disrupsi itu ada era ketiga. Pertama, kita saat itu waktu tahun awal 2000 kita mengenal namanya digitalization. Semua orang beralih. Saya masih ingat, mohon maaf ya bukan sombong, mungkin saya sejaman dengan Pak Heru ya, sama-sama dulu. Tahun 97 saya sudah menggunakan HP. Teman-teman belum pernah lagi dia masih. Dulu HP-nya yang pisang ya Pak Dokter ya. HP ya. Itu zaman digitalisasi ya. Kita udah yang dulunya pakai apa, yang kabelisasi bahasa saya ya. Kemudian kita ke yang boleh kata kayak wireless ya. Zaman ada titut, zaman yang bagus ya. Dulu pernah kemudian beralih ke HP. Ya, itu padahal udah tahapan satu dalam era digitalisasi. Ya, itu bukunya bagus ya. Kalau boleh ini bukunya The Future is Better Than You Think. Bukunya bagus banget menurut saya. Ya. Artinya masa depan itu akan lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Itu bukunya cukup bagus. So, alhamdulillah ada komunitas yang setiap seminggu sekali suka ngirim buku ke saya, e-book ya. Itu buku-bukunya tentang motivasi, tentang ekonomi juga. Itu Pak Ayu dia gitu ya. Saya tiap alhamdulillah sekarang, makanya saya memanfaatkan media sosial itu menjadi apa, untuk jadi komunitas yang kira manfaat buat saya. Saya nggak suka itu ya yang yang gosip-gosip gak karuan. Saya bisa unfollow aja sama saya. Ya, biasanya saya suka lebih senang yang gitu ya. Kemudian era kedua apa? Deception. Deception itu ada riak-riak, tapi kita nggak sadar, nggak paham. Ternyata itu akan menjadi pembeda. Ya, pembeda terhadap kondisi yang sah, yang established atau yang udah ada. Kemudian era ketiga yang kemarin gembar-gembor 2016, 2017 tentang disruption. Kita heboh, semua berpindah, semua kalut. Ya, wah kita kalau nggak ikut digital nanti ketinggalan. Padahal dia nggak tahu makna dari disruption itu bukan hasil akhir. Di buku itu yang saya baca ya. Ada era yang ketiga, dematerialization. Apa tuh dematerialization? Sekarang kita udah lakukan apa? Dulu zaman saya ya, dulu pakai 386, 486 tuh komputer ya. Kemudian baris ke Windows. Saya masih ingat tuh zaman SMP SMA tuh tahun 91 92. Mohon maaf saya udah SMP dan SMA ya. Itu mau pindahin komputer aja kan, kalau data Masya Allah, disket yang tengah-tengahnya bolong, belum keplitek. Saya masih ingat tuh SMA naik mobil angkot, aduh disketnya kotak, hilang lah semua yang kita ini ya, data kita hilang akhirnya. Kemudian era lagi kemudian ada komputer ke 486 langsung ke Windows. Kita pakai harddisknya terbatas, paling 286 sampai 4512 megabyte terbatas. Itu juga apa? Saya anak mahasiswa, tapi saya nggak ini kan yang negatif jangan ya. Banyakkan video dulu. Tuh ya, kita zaman mahasiswa. Oh habis. Data cuma berapa? Data, mohon maaf ya, saya karena dulu dari D3 ya, karena pengen bekerja ya. Saya dulu dari D3 ekonomi Unpad, kemudian S1 Unpad saya dulu zaman di Bandung itu ya, kadang-kadang banyak itu tuh, banyak videonya ya. Nah, akhirnya beralih kan sekarang sampai Tata pun sekarang mohon maaf udah berapa, giga pun masih ini kan ya. Ternyata apa? Kita sudah melalui namanya era keempat tadi yang saya bilang, dematerialization, yaitu tahapan udah cloud, udah ada Google Drive, nggak bayar kita. Maka jangan khawatir dengan disruption, ada dematerialisasi. Kemudian beralih ke demonetization. Dulu zaman saya buat kartu, masih ingat Pak Dr. Heru, tahun 2000-an, saya untuk buat kartu perdana Telkomsel, saya masih ingat, Jalan Soekarno-Hatta, Telkom tuh, Soekarno-Hatta, Jalan Asia Afrika, dulu ya, ngantri, satu kartu perdana 350.000 saya ngantri. Masya Allah, sekarang apa yang terjadi? Ditawar-tawarin kan? Nah itu, demonetization, artinya ada udah penurunan dari apa? Nilai kualitas teknologi, karena teknologi sering bertransformasi. Yang ketiga baru, era abundance, era ke-6, artinya era apa? Keberlimpahan. Saya berkeyakinan sekarang yang kita sifatnya digitalisasi, ke depan nggak ada lagi yang perlu dibanggakan. Semua bersifat digitalisasi, termasuk teknologi finansial yang kita bahas. Ya, kita dulu beranggap apa? Bank hebat, pegawai bank hebat. Saya merasakan dulu. Ya, hampir 16 tahun saya dari dunia konvensional, saya merasakan. Yang dulu yang saya rasakan itu apa? Neopeng yang sekarang lagi rame, yang kita namakan bank digital.
hanya untuk ide. Seperti satu dengan teman-teman di depan BCA dan di depan Bormius rumah sakit, karena kami di Batu Ukur ya, kampus kami di Batu Ukur, jadi kalau jalan gampang ya, sebelahnya mau ke jalan Ganesha ITB itu ya, kami ada dulu di Bormius, tapi nggak lama. Kenapa? Kos kita batas. Sementara kompetitor kita, mohon maaf, orang-orang yang punya restoran ternyata apa? Ikut-ikutan. Yang modal secara modal kuat. Kita bingung saat itu. Ya udahlah, tutup aja dah. Ya. Nah, pertanyaannya, apa yang ada dengan transformasi sekarang? Ya. Ini ketentuannya baru. Ketentuannya kalau nggak salah di tahun 2016. Walaupun secara informasi itu ada 2003 ya, tentang crowdfunding ini. Ya. Baru ada 2016. Apa crowdfunding? Crowdfunding intinya, teman-teman ya, ini saya hanya share ya, nanti kita discuss, bahwa perusahaan rintisan itu kalau ide, inovasi dan kreasi teman-teman bagus ya, insya Allah ada pemodal. Selama ini kita kalau bicara bank dan lembaga keuangan dalam teori itu bicara modal venture, modal ventura. Yang notabene ini mohon maaf, siapa kalau konglomerasi ataupun yang di atasnya pasti perusahaan besar. Ya, termasuk yang di luar negeri yang sekarang dari heboh, SoftBank. Kalau di kita, mohon maaf, grupnya apa? Astra. Ya, itu banyak tuh Astra itu. Mohon maaf, Adira semua itu bijak duit siapa? Itu dari bank, financing, asuransi, sampai mohon maaf ya, sampai dengan industri otomotif pun Astra punya. Pertanyaannya, kalau kita nggak kenal gimana? Mau biar mereka beli kita? Apalagi ada konsekuensi modal venture itu, ada PPU namanya, perusahaan pasangan usaha, nggak kuat dijambal. Case-nya seperti apa? Tokopedia. Tokopedia itu yang punya orang kita kan, mahasiswa kita, nggak kuat modal. Karena apa? Dulu ada sistem bakar uang, money burning, bakar uang, promo, benar nggak? Kalau uang nggak kuat, gimana? Sulit kan? Akhirnya pemain banyak yang mengasus ya Tokopedia. Nah, pertanyaannya, kita sebagai startup gimana dong Pak? Sementara secara PDB, produk domestik bruto kita ya, yang menjadikan produk domestik itu sampai di atas 12 triliun itu didominasi oleh UMKM, pengusaha besar non-chain. Silakan lihat Badan Pusat Statistik PDB kita loh, ya, artinya UMKM memegang tentang. Nah, crowdfunding ini satu pemain baru atau kenapa saya komen? Karena semua berbasis teknologi. Siapapun daerah manapun bisa akses, termasuk diri kita. Nah, crowdfunding ada dua. Pak Heru ya, ini sebagai praktisi beliau ya, dia itu memposisikan kalau ada yang perlu dana beliau siap. Ya, nah cuma memang nggak diawasi oleh kita. Crowdfunding secara teknologi ya dan pengertian merupakan urun dana, barang-barang, gotong royong. Secara syar'inya itu tahun. Nah, saya boleh nggak investasikan tahun? Saya perusahaan baru Pak, gimana kalau saya belum modal? Nah, ada 4 di sini, mohon maaf Pak Budi. Nah, di crowdfunding itu ada 4. Ya, pertama ada community crowdfunding, kemudian yang keduanya, ada 2, community crowdfunding atau donation crowdfunding dengan namanya investment crowdfunding. Terus Pak Budi, ke atas Pak Budi. Oke, terus. Nah, ini juga banyak yang debt trap, terperangkap utang. Akhirnya Pak, enak 5 juta Pak. Ya, sekian bayar sekian, bla 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 bla. Tahu-tahu apa? Karena keasikan isunya kemarin ada yang 24 jam sampai ditagih. Ya. Nah, yang saya akan bahas tentang equity. Equity crowdfunding ini layanan urunan dana dengan penawaran saham. Konteksnya saham itu, mohon maaf, jangan teman-teman bicara tentang TBK, Bursa Efek Jakarta. Jangan, terlalu jauh, terlalu jelimet, terlalu kompleks. Sederhananya, kita urunan dana terhadap suatu proyek dengan berapapun nominalnya, tapi bisa memberikan kontribusi dengan cara membeli kepemilikan. Saham saya artikan anutan tentang kepemilikan. Artinya di equity crowdfunding ini kita bicara ada platform website ya. Nanti saya ini kan, gak apa-apa ya budinya. Nah, di platform website itu siapa yang memerlukan dana, siapa yang kelebihan dana di sana ketemu. Ya, pertanyaan Pak Budi, Pak kenapa bank selama ini, mohon maaf, apakah crowdfunding ini menjadi kompetitor
saya jawab sekarang ke Uli ya, apa justru menjadi apa? Bentuk transformasi atau bentuk lonjakan, jumping dari lembaga keuangan. Saya katakan transformasi. Siapa yang tidak bertransformasi, mohon maaf, Bang akan ketinggalan. Ya, untung saya sekali. Kalau bangsa kecil, ya hidup saya walaupun sampai 120 triliun asetnya ya, saat itu masih di bangsa itu masih anak perusahaan 10 triliun. Sekarang apa? Modal bank itu tahun 2022 minimal 3 triliun loh. Bank yang lebih 3 triliun, baca sekarang CNBC, baca bisnis.com, ya, baca CNN, banyak bank-bank sekarang dicapok oleh bank besar, termasuk BCA. BCA mencaplok Bank Royal untuk menjadi bank digital. Yang menang siapa? Yang konglomerasi. Nah, sekarang kita orang kecil gimana supaya memberikan kontribusi, selalu ada distribusi dari yang kecil ke yang kecil, tapi apa? Dari kita untuk kita dan oleh kita. Crowdfunding menurut saya. Ya, dari crowdfunding itu teman-teman ya, kalau teman-teman perlu investasi, saya bukan, tapi Pak ini anak Pak Jokowi, jujur ya, saya bukan ini ya, itu ada salah satu platform namanya Bizshare, Bizshare, gitu. Boleh sekarang, BIZSRARE, itu mohon maaf, tampilan langsung Mas Kaisang, gitu, dengan sang pisangnya itu. Nah itu salah nggak salah, justru kita harus bangga. Bisa nurutin Karina nggak? Bisa. Dengan modal sekian kita bisa memiliki. Contoh, dulu Pak Dr. Heru suka saya mau coba-cobain seorang Pak, Bapak kan kelebihan uang Pak, di dong kos-kosan Pak, tuh 5 lantai, ya berapa ini? Wah, toh saya gini toh, saya kan harus ini toh. Saya lihat kan payback periodnya nggak masuk toh. Beliau orang ini aja saya aduh jangan payback gak ini toh, future value-nya nggak masuk toh. Oh siap komandan, kata saya. Ini guru saya kan. Kalau saya gimana caranya dengan modal sendiri kita bisa punya kos-kosan. Itu ada crowdfunding. Nanti kalau namanya LandX itunya, LandX itu ada perusahaan ya yang mana bergerak di bidang ini. Di sini terus LandX itu ya, atau Fabri boleh di aludi.id ada, coba ada banget di aludi.id itu ada LandX. Kita beli kepemilikan suatu perusahaan yang mana perusahaan itu punya kos-kosan hampir sekian ratus kamar. Kita kalau punya uang nggak usah mikir-mikir, mohon maaf, katanya saya terkecilnya lah ya. Kalau untuk saya beli kos-kosan di sini karena banyak mahasiswa BC perlu berapa ratus juta. Tapi dengan LandX kita cari apa? Kos-kosan yang sudah memang mau mempublish, go public ya, yang mana kepemilikan bisa kita miliki, gitu ya. Artinya apa? Dengan 10 juta saya sudah bisa memiliki, mohon maaf, kos-kosan atau yang kos-kosannya yang daerah Jakarta, terus daerah dekat Depok gitu ya, yang banyak, saya sudah memiliki kos-kosan cuma modal 10 juta. Returnnya berapa? Antara 13-16%. Asik kan? Bapak lihat, kemarin tanggal 18 Februari 2021 kemarin Bank Indonesia dengan Bank Indonesia 7 days repo-nya menurunkan suku bunga acuannya dari 3,75 mengurang 25 basis point menjadi 3,5. Sekarang Bapak-Bapak kalau deposito di Bank Mandiri ataupun apa, mohon maaf tidak lebih dari 4%. Karena regulasinya dulu Pak Dekan. Jadi disepakatin bahwa adik-adik kita ini dikasih pemahaman yang jelas dulu tentang regulasi saham. Karena masih ada 2 versi Pak Dekan. Silahkan disampaikan karena bukan mata kuliah saya. Yang boleh itu yang mana, yang tidak boleh itu yang mana. Jadi jangan sampai kita menjerumuskan anak-anak kita ke dalam kolong-kolong kegelapan. Itu yang terpenting. Yang kedua pesan, karena saya juga pernah jadi trader ya. Mainan saya bukan mainan ratusan juta lagi. Saya pernah satu hari itu dapat 5M. Kalau saya orangnya kalau mau bermain saya harus serius. Jadi saya jadi trader selama 5 tahun waktu saya masih gelap dulu, belum mengenali teman saya. Rambutnya masih gelap. Iya, jadi itulah trader saham saya pernah jalankan. Jadi tadi setelah saya tahu mana yang harus ditinggalkan, mana yang kan, makanya saya sampaikan di sini ada Pak Dekan dan kebetulan ada di MUI. Jadi silahkan regulasinya itu dibentuk untuk disampaikan ke adik-adik kita. Ini loh, kalian boleh main saham itu yang seperti ini. Jadi jangan sampai kita terjerumus gitu Mas. Jadi ini adalah tugas Pak Dekan dan Kapolri. Jadi
sah-sah aja sih mencari uang gitu kan, cuman ada regulasi yang harus kita jalan. Karena tadi rumah kita adalah IAI gitu, Institut Agama Islam. Ini yang jadi permasalahan, kecuali kalau kita nggak ada IAI ya saya nggak akan menyampaikan ini. Itu Pak Kapolri PS. Jadi silakan. Dan memang pernah saya usulkan juga kita ada khusus ruangan yaitu mempelajari trading. Ya, karena ada tadi disampaikan Pak Yudhoyono ada yang saham sudah dibolehkan, jadi kita silakan dibentuk ruangannya. Dan kebetulan waktu itu kafe inilah yang ya Pak Toto pernah saya usulkan ke Pak Toto, yuk kita diskusi trading di sini. Ya, siapa yang menjadi trader silakan kita diskusi di sini, karena semua sudah ada kejelasan, ada yang mudah, ada yang tidak. Karena hari ini adalah dunia dalam genggamanku. Kalau kita nggak bisa memanfaatkan itu, ya berarti kita bukan menjadi umat Rasulullah, bukan menjadi umatnya Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Karena umat Islam harus mengikuti perkembangan zaman. Nah hari ini perkembangan zamannya adalah dunia dalam genggamanku. Nggak tak tunjukin ini apa? Jadi dunia dalam genggamanku nih. Kalau tak balik ada yang protes Pak. Karena genggamannya aja sudah berat, apalagi nggak digenggam gitu kata Pak Toto. Jadi itu Pak Toto tanggapan dari untuk mengenai masalah TP. Silakan dibuat regulasinya dan silakan dibuat workshopnya, karena dari kita juga mau belajar ya. Tapi pesan saya tadi janganlah menjerumuskan kita ke dalam kolom kegelapan kata Pak Dekan. Terima kasih. Silakan Pak Toto Kaprodi PS dan kalian. Sekaligus mungkin menjawab Pak Dr. Heru kegamangan ya, sekaligus mungkin saya minta tambahan dari beliau ya, walaupun DSM MUI tentang fatwanya itu tahun 2011 saat itu ya. Jadi untuk saham syariah itu ya, saya nanti ini kan ya saya coba kolaborasikan dengan yang accredited crowdfunding supaya nggak kita melenceng dari tema yang kita syarat ini. Kalau yang kita main di bursa itu beberapa perusahaan yang memang sudah TBK, artinya apa? Sudah melalui proses asesmen ya dari perusahaan itu ke otoritas ya, kemudian dia melakukan publish, namanya IPO, Initial Public Offering atau penawaran secara umum ya. Beda sama crowdfunding. Saya ini kan ya, kalau crowdfunding itu nggak perlu publish, perusahaan nggak perlu TBK, tapi harus berbadan hukum PT sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Ya, di sana ada pasal 31 kalau salah. Antara 31 sampai 33 minimal perusahaan TBK PT-nya itu modal awalnya 50 juta dan serendah-rendahnya 25% dari modal modal store yang ditempatkan. Ya, kalau di Undang-Undang PT Anggaran Dasar Rumah itu minimal modal 50 juta, minimal yang disetornya 25 dari 50 juta, kurang lebih sekitar hampir sekitar ya kurang lebih 250 25 dari sekitar kurang lebih berapa tuh 12,5 ya, 12.500.000 modal store. Cukup mudah. Lihat Undang-Undang Nomor 7 tahun Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 pasal 31 sampai 33 tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga permodalannya. Boleh untuk mahasiswa perbankan syariah, ekonomi syariah harus paham Undang-Undang tentang perusahaan terbuka atau perusahaan terbatas, perusahaan terbatas. Ya, kemudian kalaupun untuk yang listing bursa efek itu harus apa? Merujuk ke Undang-Undang Nomor 8 tahun 95 tentang Undang-Undang Pasar Modal. Ya, di mana apa? Kita nggak bisa langsung IPO, harus melalui assessment dan kurang lebih ada 11 lembaga penunjang dari konsultan hukum, notaris, akuntan, penjamin efek, kemudian custody, saya nggak apa 11 kurang lebih. Ya, baru mereka akan publish dan itu juga harus buat prospektus. Makanya teman-teman, saya berharap Pak Kiai Munajim, Pak ini sekalian Pak Dekan nanti main ke DSN UI sekaligus main ke bursa efek. Ya, nanti kita cari momennya di saat ada perusahaan yang public expose. Keren loh, ayah gambar ayah gambar itu tuh bateng di sana. Ada bateng sama beruang. Gede dong Pak. Enggak, ada biris sama bulis ya istilahnya ya. Tuh nanti kita lihat yang public expose. Itu perusahaan-perusahaan yang TBK. Sementara di crowdfunding itu nggak harus TBK. Ya, yang penting selama melalui proses assessment di crowdfunding website si platform equity crowdfunding website
setelah mulai assessment yang tadi saya ceritakan ya, sampai dengan corporate financial assessment, kemudian ada akad, harus akad nih. Ya, kata Pak Dekan itu harus akad. Ijab kabulnya harus jelas antara penerbit dengan si penyelenggara. Dalam hal ini perusahaan itu ya. Kemudian baru setelah proses komitmen, baik fee, administration fee, fee services, termasuk bagi ada mungkin biaya-biaya lainnya disepakati, nanti platform tersebut mempublish, ya, mempublish termasuk apa? Default risk assessment atau risiko yang akan terjadi itu diinikan oleh pihak platform, ya. Gak apa-apa ya, pakai bahasa gitu karena bukunya memang kayak gitu bukunya ya. Default risk assessment itu yang bahasanya kayak gitu. Saya kalau terjemahan bahasa Indonesia justru bingung. Mohon maaf ya. Saya dulu ngapalin kayak gitu banyak waktu sih. Ya baru publish mas, ya baru kita beli. Dan itu cukup mudah. Kalau di crowdfunding, mohon maaf, lebih banyak nggak ada isu. Isu yang kemarin Mas Kaisang ya. Nih kayak saham WSKT akan naik. Ternyata apa? Sebenarnya nggak boleh ya, namanya insider trading. Artinya apa? Ada informasi yang notabene dalam tanda kutip orang yang dianggap berpengaruh menginformasikan tentang sesuatu saham, dan itu kategorinya nggak boleh sebenarnya. Tapi saya nggak tahu ya, saya komen. Artinya dalam saham itu namanya insider trading itu nggak boleh. Jadi ada menginformasikan dari dalam, ya gimana pun diakui tidak diakui, beliau kan orang yang berpengaruh ya, artinya nggak boleh. Artinya mau fakta bukti empiris WSKT saya itu termasuk Antam, ya mas, Antam. Saya tahu persis Antam. Itu nggak ada yang melirik bulan Maret April. Cuma berapa nilainya di bawah 1000 saat itu? Nah 700. Sekarang berapa? Hampir 3000 ya mas? Ya. 3 bulan nggak digaji nggak apa-apa. 20 juta lumayan gitu. Nah, artinya apa seperti itu? Ya, itu artinya. Jadi yang membedakan kalau di crowdfunding itu fundamentalnya mas. Nanti perusahaan ini, ya, penyelenggara platform ada ini, pointer ada ya. Nah, inilah yang akan melakukan assessment, kemudian mempublish. Makanya istilahnya katalisator perusahaan perintisan atau startup untuk go public. Go public sih dan platform di sini. Dan di sini nggak ada pasar sekunder, nggak ada pasar primer. Kalau di perusahaan ada ya. Kalau pertama mau IPO itu pasar primer, semua harus daftar dulu. Ya, kita dapat jatah sesuai dengan kemampuan kita. Biasanya di average rata-rata berapa jatah per orang mah tergantung si yang mau investornya. Kalau di sini juga memang daftar gitu. Ya, teman-teman nanti kalau browsing aludi.id, kemudian ada daftar anggota, klik ada beberapa perusahaan, ada 4 perusahaan yang sudah berizin, yang terdaftar ada berapa 16 kalau nggak salah ya. Itu klik aja, nanti profil setiap platform website-nya ada. Dan kita demo ya, sepakat ya, mau nggak? Ya, nah kalau enggak ada bawah. Nah di sini ya, platform di sini nanti baru mempublish. Dan konvensional. Ya. Kalau yang konvensional di dalam kita trader itu langsung mengeklik pembelian, langsung kita sudah punya Pak Haji. Kalau yang syariah sebelum kita mengeklik pembelian ada syarat-syaratnya, ada perjanjian. Nah ini tadi yang saya katakan, jangan sampai adik-adik kita ini kejebak di situ. Karena tadi notabene kita adalah kita membawa nama besar IAI, Institut Agama Islam itu sih. Kalau tadi kalau saya nggak bicara di sini, saya akan berbicara ini Pak Tigan ya. Saya akan berbicara bahwa saham itu silakan kita mainkan ya. Karena tadi kita selalu membawa regulasi apa yang ada kita berada. Jadi itu Pak Kapolri. Jadi supaya nanti Pak Toto ini memilah-milah gitu loh. Ini loh saham syariah, ini saham konvensional. Jangan sampai kita membeli saham misalkan, mohon maaf saya sebutin merek ya, kita misalkan membeli sahamnya pabrik vodka, minuman keras ya, di situ dibuka dan sahamnya itu untungnya bisa 90% tuh Pak Toto. Iya. Iya. Nah kalau adik-adik kita nggak diarahkan ke situ kan, dari ini adik-adik kita masih mencari untung nih, masih mencari profit, akan kejebak di situ. Siapa yang salah? Dosennya siapa Pak Toto? Yang masuk neraka Pak Toto Pak. Iya. Jadi bukan mahasiswa yang salah, jadi dosennya yang salah kan gimana ya. Itu aja sih penekanan ke saya. Jadi Pak Toto nanti silakan, kata saya siap mendampingi yuk. Kalau mau kaya di trading tak dampingi, karena saya sudah pernah jadi di situ.
Tapi ya itu tadi tentunya dengan jelas ya, karena jadi kita udah tahu nih mana yang abu-abu, mana yang tidak. Jadi itu sih Pak Kaprodi. Nah jadi pertanyaannya usaha mikro supaya bisa go nasional atau go internasional. Pertama kita punya usaha harus punya nama dulu, punya branded, dikasih nama brandednya itu. Pecinya, bamisnya kasih nama. Nama itu diusahakan supaya bisa dikenal oleh semua orang. Ya, kalau sudah dikenal pasti akan dicari. Jadi hari ini udah ada namanya belum? Nah itu silakan tinggal dikembangkan, tinggal dipromosikan. Ya. Promosikan seperti apa Pak? Ya terserah, ada programnya, ada buy one get one, buy one get two, ya kan? Atau ada diskon 10% atau beli 20 dapat 10. Itu adalah yang punya strategi, itu adalah pemilik, karena pemiliklah yang tahu modal awal untuk membuat itu. Kalau mau mengembangkan tadi, kalau mau menambah modal silahkan, mau ke gabung dengan equity crowdfunding atau bergabung dengan teman-teman yang dianggap mempunyai modal, diajak, dikasih penjelasan. Nih untungnya seperti ini, kalau rugi seperti ini. Atau mau ke bapak-bapak, ada Pak Kaprodi di belakang, ada BRI apa Pak? BRI Briling di belakang. Iya silakan menjalani UMKM minimal maksimal 5 juta tanpa bunga kalau nggak salah BRI ya Pak. Tuh, ada di belakang. Sistemnya bagi hasil. Ada di Pak Dekan. Iya. Ada di bapak-bapak yang lain, dan bahkan silakan ke Bapak ajukan proposalnya. Seperti apa bagi hasilnya? Kalau dalam hal modal atau hal pemasaran, Bapak balikin ke pemilik perusahaan. Ada di banyak cara. Jadi itu kalau mau mengembangkan mikro ke makro, kasih semua teman-teman contoh. Nah kan ya kalau untung Pak, kalau rugi nanti yang tahu adalah pemilik perusahaan. Ya mungkin itu, silakan Pak Tata ditanggapi. Udah ini semua terintegrasi dengan sistem. Sekali lagi teman-teman lihat di Shopee siapa pemiliknya. Ya itu investor lain loh. Artinya apa? Pasti Shopee aja udah go internasional. Contoh gampangnya apa? Teman-teman lihat yang murah, ada produk China. Teman-teman lihat, jangan lihat barangnya harga yang murah, klik klasifikasi dan siapa produsennya. Saya yakin nggak pernah lihat. Halus ibu-ibu omanya beli, nggak tahu itu produknya apa. Nunggu 2 minggu kemudian, kok barang sebelah cuma nunggu 2 hari. Pertanyaan Pak, ada shipping, ada shipment. Ada transport di sana. Artinya ada apa? Kita nunggu karena produk lalong dari Xinjuan, produknya dari apa? Ya dari Cina lah. Sementara kita bisa buatan Cibaduyut, sepatu dulunya 2 hari 30 sampai rumah. Itu ya Mas. Go internasional gampang. Mas, gimana caranya perusahaan emas itu bisa terakses oleh platform e-commerce? Pak Haji Sunardi, Pak Haji ini nggak ada ya, Pak Haji Sunardi, beliau expert di bidang e-commerce. Artinya daftarkan klasifikasi, spesifikasi, dan kualifikasinya ada sana. Ya, itu yang. Tapi kalau Mas go public, sementara Mas perusahaannya kecil ya, tapi Mas harus syarat, Mas harus berani buat perusahaan PT. Ya, buat PT cari ke Pak Heru, taktik dan tiktaknya supaya bisa diakui punya 50 juta dulu ya. Yang penting ada terdaftar di Kerni, beliau ahlinya, saya diajarin beliau. Yang penting ada untuk syarat membuat PT. Kalau suka itu Mas silakan lewat platform ini. Artinya Mas mau go public dengan tanpa TBK. Artinya setiap orang bisa nanti mengakses perusahaan Mas. Apa benar? Mas Kinaya. Perusahaan Mas nanti apa? Kalau Mas perlu modal di sana Mas. Ini terkait dengan run out of case, kekurangan modal. Ini baru equity fund. Ya bahasa keren. Run out of case, kekurangan modal bahasa orang gampangnya. Tidak cicis. Ini betul. Ya. Tapi kalau udah besar kayak Pak Heru nih, Pak Heru udah kelasnya menang atas nih perusahaannya PT-nya. Di atas 10 miliar modal dasarnya. Keren nggak? Modal dasar 10 miliar loh. Saya Allah, Akbar.
Kawin mana nih? Oke ya, jadi itu ya Mas. Kalau ke internasional Mas gampang, platform aja, nggak bermodal. Ya, kan dulu saya pernah 2018 itu saya Bogor, di itu saya pakai punya durian dari itu apa? Medan ya. Saya coba tahu syaratnya seperti apa. Nah, saya itu pernah cukup Pak Heru, saya pernah jualan ke Pak Heru. Ya Pak Heru ya. Saya yang ada pakai packing frozen ini food saya jualan loh, walaupun dulu masalah megang kantor tapi saya jualan juga tuh, nggak mau ya, lumayan beli 50.000 saya jual berapa? 80 ya Pak, untuk 70.000. Makanya saya datang beli ke beliau beli 3 atau 4. Saya datang aja mungkin modalnya berapa, saya kita 30.000 kali 3 90.000, gemper lumayan teman-teman. Ya itu ya Mas, kalau internasional seperti itu Mas. Tapi kalau untuk go public Mas bisa dikenal dan perlu dana, monggo Pak. Tapi kalau saya udah punya mau investor, monggo juga sini. Nah, untuk saham ini tadi saya mohon maaf sekaligus untuk ini ya. Sebenarnya tahun 2011 ada fatwa DSN MUI nomor 80 tentang transaksi perdagangan efek syariah. Mohon maaf, Pak Dr. Heru, mungkin beliau kan pemain di sebelum 2011 itu tentang saham itu udah gak usah pusing. Ya, ada namanya ISI, Indeks Saham Syariah Indonesia. Artinya itu memang volatil ya, membernya volatil, anggotanya volatil. Tergantung apa? Ada syarat dikatakan bank syariah. Pertama, keuntungannya yang saya tahu ya, keuntungannya 10% perusahaan non halal, dari pendapatan halal. Artinya 90% harus perusahaan yang underlying transaksinya atau hasilnya itu perusahaan yang memang notabene barangnya ada dan tidak halal. Contohnya apa? Contohnya Indofood. Indofood milik siapa? Milik Chinese, milik asing sebagian. Tapi produknya jelas, Indomie contohnya. Underlying dari produk Indomie halal nggak? Halal pakai. Artinya kalau kita beli saham Indofood, insya Allah halal. Bisa. Dan itu masuk indeks saham syariah. Dan itu isi itu ada dalam daftar efek saham DES namanya, daftar efek syariah. Pak, melihat di mana? Teman-teman mohon maaf, Instagramnya sekarang coba unfollow yang memang komunitas, mohon maaf. Biasanya Pak Budi itu komunitas janda atau apa? Hilangin Pak. Ya. Oh, pasti ya Pak. Unfollow dah. Sekarang coba klik jadi temenan indeks.id kalau salah. Itu saham-saham, termasuk teman-teman indeks saham syariah. Jadi anggota, insya Allah setiap waktu ada, kalau ada publish tentang saham syariah, teman-teman ada report, ada notification-nya. Kalau telepon halus, kalau HP-nya halus, kalau telepon hilang nggak. Dan setiap itu ternyata ada notifikasi, termasuk pelatihan. Untuk di sini karena semua untuk BBC, banyak ada fakultas yang lain silakan. Karena tadi dengan modal 500.000 aja bisa menghasilkan 100.000 dalam satu hari. Daripada saya deposito dan uang bunga deposito juga saya ini nggak pernah diambil. Saya selalu nabung tanpa bunga Bang. Kita lihat titip uang daripada di rumah nggak aman. Jadi itu tadi kan, jadi silakan kalau memang ada yang mau profit sharing kepada kita, kepada perusahaan saya Wijaya Raja Perkasa dengan senang hati. Dan kalau mau ada yang konsultasi tentang usaha selagi masih jadi mahasiswa silahkan gratis, tapi setelah lulus kita ada hitung-hitungan biaya. Bisnis to bisnis. Hari ini kita masih mahasiswa kepada dosen. Mungkin itu, apabila ada salah kata saya mohon maaf ya. Mungkin bisa ketemu di lain tempat, dan saya berharap adik-adikku bisa berpartner bisnis dengan saya untuk masa-masa yang akan datang setelah kalian lulus nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya mohon maaf bila ada salah kata salah kalimat atau cara berkenan. Hanya sekedar kita diskusi ya, mudah-mudahan ada solusi yang terbaik buat kita semuanya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berakhirnya acara ini, saya ucapkan terima kasih. 2 minggu yang akan datang, insya Allah kita akan bertemu lagi, dan jangan sampai lupa untuk meng-subscribe TV BBC, like and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.